Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Anak Rantau ID. Sebelumnya kita telah membahas mengenai bagaimana menganalisis soal objektif pilihan ganda untuk huruf maupun angka. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana menganalisis soal uraian atau esai yang dipertanyakan oleh beberapa rekan-rekan kita pada video saya sebelumnya. Di sini yang perlu dicatat bahwa untuk skor dari masing-masing item untuk soal esai itu dibatasi kurang atau sama dengan 9 ya. Karena kenapa? Untuk program quest itu sendiri, kode yang paling besar itu adalah kode untuk angka 9. Skor di atas 9, 10, 11 dan seterusnya itu masih agak sulit untuk di cover. Maka dari itu, jika teman-teman sekalian ingin mengembangkan soal uraian, saya harapkan untuk menggunakan skor dari masing-masing item itu kurang dari 9 jika kalian memilih untuk menggunakan quest untuk menganalisis masing-masing butir. Oke, tidak berlama-lama kita masuk langsung pada bagaimana menganalisis soal uraian atau soal esai. Itu kurang lebih sama langkah-langkahnya pada soal pilihan ganda. Cuma yang berbeda itu pada bentuk data mentah maupun perintah yang akan kita gunakan. Oke, kita masuk langsung ke dalam folder yang harus ada. Baik, di sini ada dua bentuk soal uraian, ada uraian biasa, kemudian ada uraian bersarang. Uraian bersarang ini insya Allah akan saya bahas pada video setelah ini atau video yang akan datang. Pada kali ini kita akan membahas soal uraian biasa saja. Di sini kita menggunakan data seperti ini. Ini kurang lebih ada 10 angka, ada 10 item dari item 1 sampai dengan item 10. Dengan skor yang berbeda-beda untuk masing-masing item. Kita ada 97 peserta tes yang akan kita analisis. Oke. Jadi untuk ID-nya ini dia berada pada kolom pertama sampai dengan kolom ketiga. Sementara kolom keempat ini merupakan item sampai dengan kolom ke-13. Oke, mari kita lihat sintaks yang akan kita gunakan untuk soal uraian biasa. Jadi untuk perintahnya yang akan kita gunakan dan kurang lebih seperti ini. Kita tuliskan titelnya ini biasa aja, titelnya adalah tes uraian. Kemudian file data yang kita gunakan adalah ini data.prn. Kita wajib tulis di sini harus sama ya. Kemudian kodenya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena maksimum nilai untuk masing-masing item ini berkisar antara 1 sampai dengan 5. Sementara untuk format ID atau namanya itu pada karakter 1 sampai 3 pada ini bagian data. Sementara pada kolom 4 sampai 13 sebagaimana yang kita lihat tadi itu merupakan itemnya. Sementara kunci jika tertulis 1 maka skor 1, kemudian 2 ini skor 2, 3 skor 3, 4 skor 4. Di sini ada XXXX ini. Kenapa berbeda? Karena soal 1 sampai dengan 5 itu maksimum skor yang diberikan adalah 4. Sementara untuk soal nomor 6 sampai 10 ini maksimum skornya adalah 5. Ini merupakan bentuk dua kelompok soal yang berbeda, memiliki skor yang berbeda untuk masing-masing item. Untuk format key-nya ini menentukan skor maksimal dari masing-masing item. Jadi untuk soal nomor 1 ini dari 1 berentan sampai dengan 4. Begitu pula nomor 2 1 sampai 4 sampai dengan item 5. Jika misalkan di sini berbeda-beda untuk masing-masing itemnya, ini bisa kita ganti dengan seperti ini bentuk ini. Misalkan nomor 1 ini maksimumnya 3 berarti 4 di ini, skor 4 ini kita ganti dengan X sebagaimana ini. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian ini set width 150, ini cuma lebar kertas. Nanti pada bagian output kemudian kita akan mengestimasi ini, mengestimasi secara simultan. Kita namakan nanti file outputnya adalah uraian SH. Sementara untuk itemnya kita namakan uraian IT. Showcase atau orang atau case nya ini kita namakan CA, uraian CA. Item analisisnya kita namakan uraian TN, sementara skala logiknya kita tulis dengan uraian LO. Seperti itu, kita save, kita close. Kemudian untuk bagian ini kita copy dulu. Oke, kita copy nama filenya.
untuk kita gunakan nanti pada saat menganalisis dengan quest. Oke, pada bagian quest kita eksekusi saja, masuk, kemudian seperti biasa kita ketik submit, kemudian kita paste nama file tadi, uraian.txt, kemudian kita enter. Pada saat ini dia minta estimasi iterasi, kita yes saja dulu, enter. Oke, dia akan muncul masing-masing dari outputnya. Kita lihat masing-masing ini secara simultan. Kita lihat bagaimana secara simultan hasilnya. Ini cuma gambaran bagaimana perintah-perintah tadi. Oke, ini kunci jawaban. Oke, untuk itemnya ini seperti ini. Sementara untuk case-nya kita bisa lihat rata-ratanya untuk masing-masing orang adalah skala logitnya min 0,17, standar deviasinya 2, sekian, reliabilitasnya 94. Ini adalah masing-masing butir ya. Untuk butir 10 skala 5 ada di sini dan seterusnya. Ini kita bisa lihat butir yang paling sukar sampai dengan butir yang paling mudah. Di sini butir yang paling susah adalah butir 10. Oke, untuk skala nanti skor 5 itu agak susah dapatnya. Sementara yang paling mudah juga pada butir 10 untuk skor 2 seperti itu. Sementara ini adalah gambaran dari distribusi siswa yang memiliki kemampuan merentang dari skala logik positif 5 lebih sampai dengan negatif 6. Inilah gambaran posisi kemampuan dari siswa yang mengikuti tes ini. Oke, sementara kita bisa lihat bahwa ada banyak butir yang keluar dari jalur yang seharusnya. Jadi kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5 butir yang baik, sementara 5 lainnya juga agak kurang baik sehingga perlu direvisi seperti itu. Ini untuk gambaran secara simultan. Oke, untuk gambaran satu persatunya kita bisa lihat untuk itemnya seperti A seperti ini. Oke, untuk item 1 maksimumnya 291, kemudian skornya sekian. Ini threshold atau nilai indeks kesukaran untuk masing-masing skor ya. Jadi untuk 1, 2, 3, 4 yang memiliki skor 1 sampai 4, kunci jawaban 1 sampai 4 ini masing-masing indeks kesukarannya. Jadi untuk bisa menjawab dari 1 ke 2 itu minimal kemampuannya adalah minus 2,94, 2 ke 3 sekian, 3 ke 4 sekian. Begitu pula untuk kunci jawaban yang terdiri atas 5, skor 5. Seperti itu. Di sini ada 4 indeks kesukaran secara nilai logiknya. Kita lanjut ke case-nya. Seperti apa gambaran case? Ini adalah gambaran kemampuan siswa yang menjawab item uraian tadi. Jadi ada 97 dengan skor sekian untuk orang pertama, maksimumnya sekian. Kemudian estimasi kemampuan skala logiknya bisa dilihat dari sini sampai dengan orang ke 97. Nah, ini cuma gambaran secara umum untuk orang yang mengikuti tes. Bagaimana dengan analisis butirnya? Nah, ini ada bisa dilihat bahwa untuk item 1 kategorinya masing-masing ini ada 14 orang yang memperoleh skor 1, ada 39 orang memperoleh skor 2 dan seterusnya. Ini thresholdnya bisa kita lihat juga tadi pada bagian item. Oke, secara umum yang penting di sini ada bagaimana reliabilitas butir ini. Bisa kita lihat bahwa rata-rata skor mentahnya adalah 17 dari soal yang dijawab, kemudian standar deviasinya 7, kemudian reliabilitas atau internal konsistensinya adalah 0,96. Untuk nilai logit ini bisa kita lihat nilai logit yang paling tinggi adalah skor 35. Skor mentah 35 ini disetarakan dengan logit estimasi 6,14, sementara skor 1 atau yang paling rendah itu adalah minus 6,13. Ini adalah gambaran secara ringkas mengenai bagaimana kita menganalisis soal uraian yang biasa saja. Artinya kalau dia ada 10 butir semuanya, ini tidak ada bersyarat, tidak ada ABCD di masing-masing butirnya. Saya pikir cukup untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.